ada memang di dunia ini kan pertarungan paling besar itu adalah seni untuk seni atau seni untuk perubahan sosial. Ini rebranding. Gitu berarti Skolmus punya program-program baru karena ada wajah-wajah baru. Yep. Bisa Kades jelaskan sedikit ada berapa banyak program sih? Sepertinya Sekolah Musa harus ditutup untuk sementara waktu. Selamat datang di podcast Skolmus Pasang Telinga. Balik lagi sama Fania di sini. Jadi di sesi ini kita bakal tanya jawab sama Direktur Skolmus. Ada Kadestro di sini. Halo Kadestro. Halo. Bisa say hi gitu. Di mana nih sini? Apa kabar? Baik. Baik sah. Baik. Baik dan lagi hujan. Oh iya, pakainya rambut masih sekering. Basah sedikit. Oke, sekering. Jadi Kadestro di sini sebagai direktur, dia punya masa direktur, berarti kita harus tanya-tanya dari Skolmus lahir di mana sampai dia tumbuh dan berkembang sampai sekarang. Kades, gue penasaran dan Kadestro penama. Kenapa Destro? Begitu kan? Sebenarnya Destro itu nama samaran. Jadi memang itu dari sejak SMP, beta SMP sekitar 2006 sampai 2009. Tua ya? Ya, sudah tua. Jadi dalam kelompok gerombolan begitu tuh kelompok tuh semua wajib punya nama samaran gitu. Jadi nama asli Armin, terus di dalam itu kelompok tuh ada nama-nama samaran, ada nama Master, nama Borgol, pokoknya nama-nama samaran, Chester, B ambil nama Destro. Jadi dulu ada satu bemo, jalur yang biasa lewat ke Tompong Gang tuh namanya Destroyer. Penghancur. Jadi langsung pakai nama Destro. Bemo lampu perahu. Bemo Teno, Jalan Teno. Dari situ langsung kayaknya nama bagus. Jadi Destro sampai sekarang kayak. Ya. Sampai akhirnya dipakai sampai sekarang, dari SMP sampai sekarang. Tapi nama Instagram Destro atau Armin. Nama Armin. Harus nama lengkap kalau di Instagram. Nah, Kadestro suka dari kapan gabung dengan Skolmus itu? Jadi beta kuliah tuh 2009. Kuliah 2009. Jadi waktu itu ada satu ketempung kotong sebut kakak atau senior tuh kan namanya Dani Betang Tera atau orang panggil DW. Dia juga alumni dari Teknik Elektro. Waktu beta kuliah di Teknik Elektro, dia masuk 2009. Nah waktu itu 2009 itu beta sudah mulai mengenal fotografi sebenarnya. Jadi dia teman-teman itu sudah ada yang pegang-pegang kamera, foto-foto kayak gitu, dan kotong sudah mulai ini barang kamera ini bagus nih kayak gitu. Cuman kotong belajar otodidak hanya pakai foto. Jadi semua tuh belajar otodidak, hanya foto-foto. Dan waktu itu tuh kamera tuh Depung HP itu sudah sebagus sekarang dia punya. HP punya jenis kamera tuh sudah sebagus sekarang. Jadi masih yang berapa megapiksel kecil. Jadi untuk dokumentasi apapun begitu tuh yang ketong lihat tuh semua belajar pakai kamera. Nah, dia foto-foto otodidak. Kemudian di tahun 2011 itu tiba-tiba ada namanya Sekolah Musa. Jadi Sekolah Musa tuh buka kelas fotografi, videografi, desain grafis, kelas menulis dan kelas Ubuntu, OS Ubuntu, Linux. Jadi beta yang waktu itu dengan beberapa teman-teman itu suka foto. Jadi kayaknya kalau kotong belajar atau ikut ini kelas nih, kayaknya kotong bisa lebih jago gitu. Jadi walaupun belajar otodidak, tapi kayaknya kalau kotong ikut kursus atau ikut kelas bisa pas juga kotong skill bisa naik kayak gitu. Ya sudah 2011 beta waktu itu Om Dani, Om Dewe yang jadi mentor sekalian capsek kayak gitu. Sudah potong daftar kayak gitu. Daftar dan akhirnya diterima jadi sebagai angkatan pertama Skolmus. Angkatan pertama. Waktu itu namanya masih Sekolah Musa. Jadi mulai mengenal Sekolah Musa tuh dari tahun 2011. Dari masuk. Waktu pertama kali Sekolah Musa dibentuk. Angkatan pertama yang untuk kelas fotografi. Ya. Jadi teman-teman waktu itu tuh ada Lintang, gitu. Terus ada Aje, ada Pawan Tomenda kayak gitu-gitu.
Itu seharusnya. Kak Adi Lintang ada di belakang kamera teman-teman. Oke, sip. Oke, jadi dari angkatan pertama ibarat jadi murid, sekarang sudah jadi Ya, capsek, bisa dibilang jadi begitu. direktur. Jadi angkatan pertama. Oh, oke. Mm-mm. Kalau dari murid angkatan pertama berarti secara singkat Kades tahu atau sejarah singkatnya Skolmus itu kayak apa. Pokoknya dari sekolah Musa dulu kan namanya, sekarang jadi Skolmus. Itu pernah lebih juga penasaran. Pokoknya dari 2011 dari yang Kades masuk jadi masih jadi murid sampai sekarang jadi direktur tuh. Gitu. Ya, dari yang beta ikuti 2011 akhirnya dia berubah nama di 2018 kayak gitu. Jadi kenapa memilih sekolah Musa? Jadi sekolah Musa itu kan multimedia untuk semua. Jadi kalau di secara kepanjangan, jadi sekolah multimedia untuk semua. Kenapa dia sekolah? Karena sebenarnya spiritnya awal tuh untuk kayak sebagai ruang belajar begitu tuh, tapi dia untuk anak-anak muda di Kota Kupang. Jadi waktu 2011 ketika orang mau belajar foto, belajar video itu kan soalnya ada dia punya wadah kayak begitu di Kupang masih. Apalagi waktu itu YouTube atau semacam kayak kelas-kelas yang online fotografi itu belum sebanyak sekarang. Jadi Om Dhani salah satu pendiri itu bikin itu kelas kayak gitu karena spiritnya mendidik kayak begitu. Jadi pakailah sekolah Musa. Waktu itu ketemu pertama belajar tuh di tengah-tengah pasar Impres, ada nama komunitas namanya Komunitas Akar Rumput, Koar. Itu ketemu di Dompung Mabes. Terus pindah-pindah kayak gitu. Kemudian 2011 itu dia bertransformasi atau berubah itu di 2018 secara nama dan secara visi dan misi itu mulai berubah gitu. Kitong dari yang awalnya kelas multimedia, bukan kelas yang dia gratis, Kotong sudah memilih untuk berbayar karena kecenderungan teman-teman itu ketika Kotong buka kelas yang gratis banyak yang mau datang, banyak yang mendaftar, tapi karena komitmen, karena karena komitmen juga soalnya bisa Kotong ukur juga tuh, dan kemudian juga pokoknya ada banyak hal yang bikin orang tuh soalnya bertahan kayak begitu. Jadi Kotong buka salah satunya adalah berbayar tuh untuk supaya orang bisa ada investasi secara uang juga, dan dong juga bisa memilih kira-kira besok kasih uang nih, seharusnya beta harus selesaikan kelas sampai selesai. Kalau sudah ada uang kayak kasih uang begitu kan orang kayak merasa terikat gitu. Jadi sudah 2018 dia nama bukan lagi Sekolah Musa, dia jadi Skolmus. Tapi dia kepanjangan masih sama. Ketong juga lagi akhirnya juga Ketong sudah mau nyebut itu sebagai kepanjangan lah kayak gitu. Jadi Skolmus multimedia untuk semua. Jadi Skolmus multimedia bukan untuk semua. Sekolah multimedia untuk semua. Kayak gitu. Jadi itu banyak mengubah Ketong punya spirit juga ke depan kayak gitu. 2018 sampai sekarang belum ada inisiatif mau ganti nama leh. Iya, dan beta mulai dipercayakan untuk jadi Capsek. Waktu itu Capsek tuh di 2017 kayaknya. Jadi waktu itu beta di Sumba, beta kerja di sana di Sumba dari 2016. Tiba-tiba beta buka Facebook begini, ada Om Dhani, kalau teman pendiri itu, dia update status. Dia bilang sepertinya Sekolah Musa harus ditutup untuk sementara waktu. Dan secara visi misi dia sudah mencapai, karena waktu itu kan Om Dewe mau kayak contohnya 1000 anak muda di NTT atau di Kupang tuh mendapatkan akses pendidikan fotografi yang gratis toh. Jadi Om Dewe bilang ya sudah, Ketong visi misi sudah dapat, sebaiknya Ketong istirahat dulu untuk sementara kayak gitu. Nah sudah, kemudian di 2017 atau 2018 kayak begitu toh. Jadi waktu itu lihat di Facebook begini, itu seberapa jam yang lalu, jadi beberapa teman-teman atau fotografer atau kawan-kawan kawan jaringan di luar tuh mulai tanya, nah kenapa tutup kayak gini-gini, harusnya kan dia bisa dibertahan gitu. Tapi kan waktu itu juga Om Dewa pertimbangan selain karena itu juga urusan keluarga juga.
gitu. Dan memang waktu itu juga Om Dewe secara secara regenerasi itu tidak menyiapkan orang yang dipersiapkan untuk mengganti beliau kayak gitu. Jadi dari Sumba dia langsung cek, dia bilang, kakak memang kalau memang kakak semua istirahat, nah sudah ganti tahan sah gitu. Nah, sudah jadi dia pulang dari Sumba langsung jadi Kepsek. Itu tuh pemilihan tuh bukan pemilihan, tapi kayak kotong di tempat tempat pemancingan di Batu Plat, ada nama Om Roni. Jadi mancing makan terus ada beberapa teman, ada Om Adit Manafe juga ada situ, ada Egen Bunga juga ikut. Jadi sudah sambil makan secara simbolis. Secara simbolis langsung ini lu pegang langsung. Jadi beda dari 2017 lah sampai sekarang kayak gitu. 6 tahun jadi Kepsek. Kayak gitu. Kira-kira muridnya sebanyak. Murid di luar sini terlalu banyak. Murid di dalam secara komunitas terlalu banyak, mungkin di luar yang banyak kayak gitu, yang orang yang kotong kasih workshop, orang yang sempat dapat ilmu secara langsung ataupun tidak langsung dari kotong kayak gitu. Jadi kan kalau sekolah maksudnya dia kayak jenis pendidikan non formal lah kayak gitu. Ini nih, ketong punya podcast nih, dia punya judul Adaptasi atau Mati. Be dengar nih, ini adalah satu kalimat yang diungkapkan entah itu dari Om Dewa atau dari Kades. Be penasaran nih siapa yang pertama kali mencetuskan kalimat adaptasi atau mati. Tadi Be bilang Pio, salah satu manajer programnya Ketong Bisa, bilang lu harus adaptasi, kalau soalnya lu yang mati. Ya. Sebenarnya secara verbal itu memang hal yang beta dengan Om Dani dan beberapa teman-teman yang sudah lama di sekolah mesti yang kotong yakini bahwa ya kotong harus beradaptasi, kalau soalnya kotong akan mati. Walaupun itu kata-kata tuh akhirnya dikonkretkan oleh Om Dewe kayak gitu, bahwa adaptasi atau kotong mati gitu. Nah, kotong punya perjalanan dari yang Skolmus waktu naik awal 2011, 2012 puncak, terus dia akhirnya sempat down juga di 2017 yang Om Dani mau istirahat itu. Jadi dia tuh kayak kotong kayak dia pun kalau lihat dia punya milestone tuh dia kayak naik turun kayak gitu. Dan kotong di setiap kotong punya titik turun itu kotong selalu kayak adaptasi lah, kotong evaluasi kayak gitu. Dikira apa yang harus kotong ubah, apa yang harus kotong adaptasi dari mulai gratis sampai berbayar kayak gitu, sampai kotong undang teman-teman fotografer di luar Kupang untuk jadi mentor kotong juga. Jadi banyak upaya yang kayak kotong tuh selalu cari cara untuk supaya mati dan juga kayak supaya sonde mengulang lagi pola-pola yang kotong sudah lakukan kayak gitu. Kayak pola-pola lama yang menerima 20 atau 30 orang kayak gitu kan sama pakai. Kotong sekarang sudah pakai ya 5 sampai 7 orang, tapi kalau mau komitmen kotong belajar sama-sama kayak gitu. Itu salah satu bentuk adaptasi kayak gitu. Kemudian juga yang adaptasi yang berikut tuh spirit dari 2011 sampai 2018 ini kan orang tahu Skolmus itu kan di foto atau videografi, desain grafis. Nah, ketika kotong bikin program merekam kota dari tahun 2020 tuh, rintisnya tahun 2020 tuh, itu semua elemen yang ada di Skolmus maupun yang ada di luar Skolmus itu kotong pakai semua. Jadi ada instalasi, ada orang yang menulis, ada juga arsip kayak gitu. Jadi kotong pakai semua. Nah, itu secara tidak langsung membentuk kotong punya brand. Ya, kotong sudah hanya bergerak di foto atau di still image atau di video. Kotong sudah ada instalasi. Kotong juga bisa bermain di sketsa kayak gitu. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan fine art atau seni rupa pun kotong juga terjun sampai level situ kayak gitu. Kemudian kotong juga bergerak di dunia film, walaupun ada teman-teman komunitas film Kupang, tapi Skolmus juga pelan-pelan masuk ke arah situ karena beberapa teman-teman juga punya keahlian di bidang itu. Jadi itu yang bermaksud adaptasi atau mati. Jadi kotong selalu menutup kemungkinan dengan berbagai cara yang untuk bikin kotong bisa tetap bertahan kayak gitu. Menyesuaikan dengan wadah. Iya, menyesuaikan dengan wadah, dengan kebutuhan dari teman-teman yang datang kayak gitu atau bergabung di Skolmus. Jadi dia punya keahlian tematik berubah, bukan hanya foto, video, tapi sekarang kayak semua ada arsip, ada tulisan. Kayak gitu. Kayak yang berikut, tanya cita-cita
visi misi dari Skolmus. Ya. Kan ada perubahan tuh yang dari tahun 2018 pas Om Dewe pensiun istirahat dari Skolmus, itu kan ada perubahan. Ya. Yang pertama kan visinya menjangkau 1.000 anak muda untuk dapat kelas fotografi. Kalau sekarang visi misinya tuh gimana? Ya karena dia dari 2011 di 2018 kotong istilahnya transformasi kotong berubah bentuk lagi di 2018 toh. Jadi 2018 itu salah satu yang kotong kasih masuk adalah spirit wirausaha sosial. Jadi wirausaha sosial itu ketika kotong Skolmus secara profit itu atau secara proyek kotong mendapatkan pendanaan, itu pendanaan tuh kotong sisihkan separuh untuk aktivitas sosial seperti program merekam kota. Nah itu sudah kotong rintis dari 2018, namun secara secara benar-benar terwujud itu ada di 2020 waktu proyek merekam kota, program merekam kota. Nah ketika program merekam kota 2020 itu sudah mulai berjalan, kotong bilang oh ini kayaknya dia sudah bisa jadi kotong pola untuk bisa mengorganisir pameran, pola untuk mengorganisir teman-teman yang masuk. Dulunya kan dari 2011 sampai 2018 tuh teman-teman yang bergabung di Skolmus tuh selalu datang dari latar belakang fotografer, videografer atau seniman visual toh. Nah di 2020 itu tuh sampai sekarang itu teman-teman yang datang tuh basicnya sudah beda-beda. Ada yang benar-benar datang dengan nol kabuak, kotong hanya mau belajar, atau datang hanya mau datang gabung-gabung. Ada yang dia basicnya penulis, ada yang basicnya foto, ada yang basicnya desain grafis kayak gitu. Jadi setelah itu akhirnya di 2023 dari 2018 di 2023 5 tahun kotong merombak lagi kotong istilahnya rebranding. Nah, rebranding kembali Skolmus di 2023 dan sampai lagi di 2028 kotong mau dikenal seperti apa. Jadi kotong pengen karena kotong sudah bekerja selama 12 tahun fokusnya di Kupang dan dia paling mungkin di Pulau Timur lah. Kotong coba mau kasih luas kotong punya daerah atau kotong punya ruang bermain kayak gitu. Kotong kasih luas sampai di NTT. Nah, kotong pengen di NTT itu rebrandingnya adalah Skolmus sebagai wadah yang dikenal sebagai pengarsipan publik dari merekam kota, terus sebagai wadah juga yang bisa pameran. Ya, kayak gitu. Jadi orang pengen, kalau pameran seni itu tuh itu Skolmus. bisa ada di Skolmus. Jadi kotong pengen dari pameran tuh sebenarnya, kenapa pameran? Karena sebenarnya cara bentuk ekosistem yang lebih sehat itu dari pameran kayak gitu. Memang ada diskusi, jadi ada pajang karya, ada program publik. Nah di dalam pameran itu kan ada banyak hal, tuh ada banyak program. Itu membentuk secara tidak langsung ekosistem. Jadi kotong pengen di 2023 sampai 2028 tuh Skolmus dikenal sebagai tadi itu penarsipan publik lewat merekam kota, terus ada dari ekosistem seni juga. Jadi itu bisa terbentuk kayak gitu sih. Wadah buat orang cari kalau mau bikin pameran cari di Skolmus. Jadi apa ya? Selain itu juga kotong lebih ingin ini dua hal nih selama 5 tahun ini akan kotong punya seragam baru. Ya, wajah baru Skolmus. Bisa kalau wajah baru Skolmus bisa spill sedikit-sedikit kalau orang yang berhasil jadi wajah baru itu yang menjadi muka baru Skolmus. Orang ya. Orang. Wajah baru itu. Orang lama atau orang baru? Wajah baru tuh pasti jelas dia orang baru. Kalau wajah lama pasti beberapa teman-teman pasti sudah tahu lah kayak gitu. Jadi orang-orang lama itu ada seperti Adi Lintang, Adit Manafe, kayak gitu, yang masih ada di kotong, Frankie Lolo, ETM Butara. Nah itu sonde banyak kayak gitu. Nah wajah baru tuh dia bisa masuk di dalam, salah satunya itu adalah Ivana Tungga, Juniken Ratu Raja yang kemarin berhabis pameran Hewene Hau kayak gitu. Itu yang istilahnya yang lagi muncul kayak gitu. Tapi di setelah dong tuh ada lagi rombongan baru kayak gitu yang kotong bertemu dan beraktivitas banyak itu ada di merekam kota 2022 kayak gitu. Jadi ada beberapa orang kotong bisa hitung itu sekitar
15 orang. Ya, 15 orang yang memang kotong pilih secara sadar. Jadi beberapa orang itu di bagian komite Skolmus kotong memilih secara sadar orang-orang mana yang kotong tarik berdasarkan latar belakang pendidikan, latar belakang skill, dan juga latar belakang gender pasti. Jadi supaya ada keseragaman atau keberagaman kayak gitu. Ya, ada sekitar 15 orang lah kayak gitu. Lumayan banyak sih. Oke, kan wajah baru nih, rebranding. Gitu berarti Skolmus punya program-program baru karena ada wajah-wajah baru. Yep. Bisa Kades jelaskan sedikit ada berapa banyak program sih? Jadi sebelum kotong merintis program itu kotong yang pasti karena setiap tahun kotong ada rapat tahunan, jadi kotong bikin rapat tahunan toh. Jadi kotong merancang dan mendesain program itu berdasarkan rapat tahunan komite. Kemudian rapat tahunan kali ini kotong coba melibatkan dengan teman-teman yang wajah baru itu. Jadi karena teman-teman yang wajah baru ini kan latar belakang didominasi ya bisa dibilang mahasiswa. Jadi kotong sudah bukan lagi mahasiswa, kotong beta seberapa tahun dari 2014 beta suka tinggal kampus. Nah, beta sebenarnya sudah tahu sebenarnya konteks seperti di kampus itu seperti apa sih konteks. Terus teman-teman mahasiswa nih dong lagi berada di fase yang mana sih. Nah, jadi kotong melibatkan teman-teman mahasiswa itu yang masuk di wajah baru untuk bisa mendesain program sama-sama yang kotong rasa sesuai dengan apa yang dong tuh yang paling tahu dan dong juga yang merasakan dong kebutuhan. Jadi kotong rapat tahunan, tapi kotong soalnya berhenti di situ. Kotong mengundang partisipasi publik juga lewat survei. Jadi kotong bikin kayak semacam angket begitu survei untuk kotong kirim kayak gitu. Nah, yang berhasil isi itu ada sekitar 77 responden. Jadi dari 77 responden ini yang tersebar di Kota Kupang paling banyak. Dan yang paling banyak isi itu adalah perempuan dan mahasiswa. Itu kotong gabung. Jadi kotong gabung antara kotong rapat tahunan dengan hasil survei itu. Jadi berdasarkan itu kotong belah dia jadi tiga jenis program. Ada program utama, kemudian ada program rutin dan program jangka panjang. Nah, program utama kotong itu adalah program merekam kota. Yang 2020. Ya, 2022 itu setiap 2 tahun itu program merekam kota. Kemudian dari situ program rutin. Program rutin itu ada beberapa program di dalam. Itu ada yang pertama itu ada program Ketong Bisa. Nah, ini kebetulan yang direktur programnya itu Frankie Lolo. Jadi Ketong Bisa tuh dia semacam jenis program yang dikhususkan untuk orang-orang yang sudah isi angket, yang sudah isi survei, dan kemudian juga orang-orang yang dong tuh di luar kotong penjangkauan kayak gitu. Dalam arti kayak dong berada di pesisir atau di pelosok atau justru di kampung-kampung, ataupun juga teman-teman yang disabilitas kayak gitu. Jadi memang itu program tuh dikhususkan buat wilayah itu. Dan juga ini program ini lebih dikhususkan untuk bagaimana orang-orang ini bisa percaya diri ketika dong tuh bisa mengakses HP, bukan hanya sebagai komunikasi tapi juga sebagai upaya untuk merekam atau memotret di lingkungan sekitar. Lebih dong percaya diri. Misalnya buat orang-orang yang dalam tanda kutip termarginalkan dari lingkungan. Gitu. Kemudian dari Katong Bisa tuh kotong rintis lagi program yang paling banyak diminati oleh angket itu. Dia sekitar 56% itu responden memilih kelas yang beta rasa tuh kayaknya kan perlu bikin lah ya, karena itu susu makanan. Selain itu juga beberapa tahun terakhir itu tuh beberapa teman-teman itu produktivitas dari ini kelas tuh sudah terlalu berjalan atau sudah naik kayak gitu. Jadi itu yang kita sebut kelas tahunan itu. Tapi ternyata di survei itu tuh membuktikan masih banyak orang yang tertarik untuk kakak kotong tetap menunggu kalau Skolmus tuh buka kelas tahunan kayak gitu. Nah, itu yang disebut sebagai kelas penerbang, kelas
kelas yang dikhususkan untuk pengembangan multimedia untuk kawan-kawan muda di Kupang dan NTT. Itu ada fotografi, ada videografi, desain grafis, dan juga pengembangan multimedia. Masih sama ya kayak yang kayak dulu kelas hanya fotografi. kotong akan pasti akan banyak rombak di metode dan juga di orang-orang mana sih yang kotong sasar. Ada juga yang kotong pakai secara tatap muka, ada juga yang kotong pakai secara online. Nah, secara online ini juga kotong akan sasar di orang-orang di luar Kupang ataupun orang-orang yang berada di Kupang, hanya dia punya mentor itu tuh praktisi-praktisi yang berada di luar NTT. Jadi ada kotong penjaringan di Jakarta, di Jogja, atau di Bandung yang punya keahlian spesifik kayak gitu, soal fotografi, soal videografi, soal menulis kayak gitu. Kemudian yang kelas yang berikut itu ada kelas penasaran. Jadi kelas penasaran ini memang dia punya nama kelas ini kotong desain dari nama aja orang juga kaget. Supaya gampang diingat. Ya gampang, dan orang lebih kayak kaget sih sebenarnya ini kelas nih. Jadi ada orang yang mungkin yang terjebak karena dia nama. Penerbangan gue kira mau iya, pilot. kelas terbang. Karena ketemu sebenarnya ketemu mengorbitkan dong di atas. Asik. Jadi satu ini kelas penasaran. Jadi kelas penasaran ini juga dia selain nama dia juga memiliki panjangan. Jadi itu kayak pengembangan atau penguatan kapasitas secara wawasan, tapi dia fokusnya di kawan-kawan komunitas. Jadi kotong beberapa tahun terakhir itu kotong mengalami semacam krisis. Ya, karena ada ketemu teman-teman yang lulus dari kampus, tapi sudah tahu bikin CV yang baik, sudah tahu bikin surat lamaran yang baik, sudah tahu beta aja sontak. Dan kira-kira kalau menghadapi kalau lu lamar kerja dan lu wawancara tuh sebaiknya ke mana sih kayak gitu. Dan juga lu kalau masuk di dunia kerja tuh lu akan memilih jenis pekerjaan yang cocok untuk mengembangkan lu punya karir atau lu punya profesi itu seperti apa. Jadi dia akan lebih spesifik di situ-situ sih kalau yang kelas penasaran itu. Kemudian program itu ketiga, program yang keempat itu ada program Katong Bisa, Penasaran, Makam Kota rutin, Makam Kota program utama rutin. Kemudian yang berikut itu ada kelas, bukan kelas, tapi dia program jangka panjang. Program jangka panjang itu ada, yang paling utama itu ada pameran tunggal atau solo eksibisi. Jadi Kotong juga pengen teman-teman yang bergabung di Skolmus kayak gitu atau kolega-kolega di Skolmus tuh kalau mau bikin pameran tunggal soal apapun, soal tulisan, soal foto, soal video, soal seni rupa, Kotong bisa fasilitasi. Kemudian ada yang keren nih, TIFF, asik, Timor International Photo Festival. Jadi Kotong fokus seluruh bikin Timor festival tapi dia basisnya di Pulau Timor. Jadi Kotong akan bekerjasama dengan teman-teman dari Timor Leste. Kemarin beta dengan Engki Kotong sudah bertemu dengan teman-teman di Timor Leste dari Dili Fotografi kayak gitu. Jadi dong juga setuju untuk bekerja sama dengan Kotong, tapi Kotong akan bicara lebih serius di bagian yang festival itu. Kemudian program jangka panjang yang berikut itu adalah galeri. Jadi apa ya, di Kupang ini kan sudah ada galeri sebenarnya. Jadi orang mau pajang karya di mana sih? Jadi dia ini salah satu upaya untuk Kotong bisa bentuk ekosistem sih. Jadi senimannya ada, fotografernya ada, videografernya ada, karyanya ada, penontonnya ada, audiensnya ada. Tempat sana ada. Tapi tempat sana ada. Jadi salah satu cara Kotong meretas ini gedung-gedung yang dia fungsinya lain dan Kotong pakai untuk lain itu adalah sejak 2020. Pabrik es Minerva itu sebenarnya Kotong retas. Yang dia fungsinya untuk orang bikin es, Kotong bikin pameran kayak gitu. Itu salah satu Kotong punya bentuk bentuk adaptasi otomatis. Kotong bicara untuk ini gedung-gedung Kotong harus bisa kasih aktivasi dia untuk jadi gedung pameran. Kemudian 2023 kemarin 2020 itu Kotong pameran di gedung asisten residen Timor di samping gereja Kota Kupang. Yang dulunya itu dia dari gedung asisten residen di zaman Belanda. Di zaman pemerintah Indonesia dia jadi kantor dinas pertambangan, jadi kantor dinas ini itu. Terus ketika dia masuk di dalam aset
ke pemerintah Kabupaten Kupang, tapi dia berada di wilayah kota, dia terbelengkalai. Karena pemerintah kabupaten ada di sana, tapi Depo Aset ada di kota. Pemerintah kota kan sono urus toh, jadi dia terbelengkalai. Nah, kotong ratas itu fungsi gedung tuh Jadi yang tempat pameran. jadi tempat pameran. Jadi Skolmus punya program jangka panjang tuh, semoga kotong tuh bisa ada satu galeri atau semacam gedung fisik yang bisa menampung ini karya-karya semua. Tarik napas. Terus yang berikut itu adalah Koedox. Jadi Koedox itu ini juga salah satu dia menempati urutan ketiga. Kalau tadi kelas penerbang urutan kedua, kelas penasaran urutan kedua, kelas 3. Penerbang urutan pertama, penasaran urutan kedua, ini urutan ketiga. Koedox. Jadi itu merger antara rapat tahunan dengan dari teman-teman yang isi survei. Kalau di rapat tahunan kotong pengen bikin film dokumenter, jadi di Koedox nih kotong selain bikin film dokumenter tentang Kupang, kotong juga bikin pemutaran. Nanti pasti akan banyak bekerjasama dengan teman-teman komunitas. Itu program jangka panjang sih yang coba kotong. Jadi dia jangka panjang tuh dia bisa 5 tahun dari sekarang, atau 10 tahun, atau bahkan 20 tahun. Jadi ada merekam kota, kelas penerbangan, kelas penasaran, ketong bisa, terus ada TIF, ada Koedox, ada galeri juga. Itu termasuk dalam nilai-nilai utama yang akan ditonjolkan Skolmus kan kalau dari program itu. Ya, secara tidak langsung, karena yang pertama itu adalah kotong bentuk nilai. Kemudian dari nilai ini kotong coba konkretkan. Sebenarnya program ini kan bentuk konkret dari nilai. Ya semua hari ini kotong kayak contohnya kotong punya nilai tertentu. Nilai ini kan apa yang kotong yakini ya. Kalau di Skolmus itu kotong meyakini bahwa pengetahuan itu dia harus untuk semua, so apapun. Fania punya pengetahuan menulis, ya Fania bisa bagi ini pengetahuan menulis ini ke siapapun tanpa memandang dia tuh datang dari mana, tanpa dia memandang dia ini suku apa atau dia agama apa. Jadi salah satu nilai yang kotong yakini itu pengetahuan untuk semua. Nah, bagaimana ini nilai yang bentuknya abstrak, pengetahuan untuk semua ini kotong konkretkan. Jadi kotong bikin program sudah. Jadi program, contohnya kotong bikin program rekam kota. Jadi kotong percaya bahwa arsip yang adalah milik keluarga ini bisa diakses oleh semua orang. Pengetahuan yang adalah milik keluarga ini juga bisa diakses oleh semua orang. Jadi kotong percaya pengetahuan untuk semua. Nilai yang berikut itu adalah kotong percaya juga kalau seni itu dia bukan hanya untuk seni saja, tapi dia juga berfungsi untuk perubahan sosial. Gitu. Kalau seni untuk seni ya kotong bikin ini kain tenun nih ya untuk kotong pakai saja. Tapi ketika dia berfungsi sosial maka dia bisa juga jadi taplak meja, dia bisa dipakai untuk apa saja, dia bisa juga jadi tas, jadi dia banyak fungsi. Nah, jadi tapi dia ya itu bersama, tapi secara sosial artinya dia bisa berdampak secara sosial kayak gitu. Jadi ada memang di dunia ini kan pertarungan paling besar itu adalah seni untuk seni atau seni untuk perubahan sosial. Nah, kotong standing point, kotong berdiri untuk perubahan sosial. Ada seni supaya bisa menggerakkan orang lain. Iya, saya pikir itu nilai utama yang kotong coba. Ada beberapa, ada 5, itu 2 yang kita coba sebutkan untuk dia terbentuk dalam. Berarti masih banyak nih nilai ini. Ada 3 sih. Ya ada solidaritas berbagi, ada independen, ada kesetaraan. Kalau independen tuh kayak Skolmus soalnya mau diidentifikasi, kotong tuh berafiliasi dengan perusahaan-perusahaan profit atau lebih tepatnya kayak partai politik itu pasti. Kotong mau bukan jadi ajang kampanye. Iya, dan kotong juga bukan menjadi kaki tangan. Ya biarlah partai politik di Dompung wilayah, kotong ada di wilayah sini. Kan son lucu tuh kalau merekam kota disponsori oleh warna merah kayak gitu. Ketong sebab omong banyak. Ada sesuatu bisa omong leh. Kopi dulu, Pak. Terus pertanyaan lucu-lucu Sa. Di Skolmus Wajah Baru menurut Kades yang paling memungkinkan untuk solo exhibition siapa dalam jangka waktu dekat? Dalam jangka waktu dekat itu solo exhibition itu
Kira-kira Frankie Lolo bisa. Frankie. Frankie Lolo dia punya beberapa keahlian spesifik. Dia bisa foto, bisa sketsa juga. Ini beliau pun sketsa. Ada 2 yang kau minta di sini. Ini tolong zoom Frankie Lolo di sini. Terus dia bisa punya kemampuan untuk instalasi kayak gitu. Makanya di 2020 dan 2022 ini dia memang benar-benar fokus di artistik. Saya rasa Frankie Lolo bisa masuk dalam list solo exhibition. Ada 5 orang top 5. Woi, Frankie Lolo bisa. Terus ada Frankie Lolo, habis ada satu lagi dia nama tuh ini siapa dia namanya? Serliati. Habis Frankie Lolo Serliati. Frankie Lolo habis ada satu dia nama tuh ini Ete Umbutara. Itu dia memang beberapa tahun terakhir fokus di dokumentasi pangan lokal. Bukunya juga sudah ada. Berasa dia cukup lah bisa untuk pameran tunggal. Kemudian ada juga ini kotong punya kakak yang kotong panggil Bapak Adi Lintang. Nah itu bisa. Dia yang lagi di belakang layar. Dia punya proyek personal juga, jadi beta rasa bisa. Yang keempat, beta juga bisa sebenarnya. Tapi ya beta butuh beberapa orang untuk bisa maju. Jadi contoh loh. Jadi tumpal. Kayak gitu. Jadi beta juga pengen untuk pameran tunggal kayak gitu. Yang terakhir karena lima tadi. Serliati. Jadi pikir Serliati sih. Serliati bisa lah. Karena dia juga punya keahlian. Dia juga bisa sketsa kayak Bapak Frankie Lolo. Diharap itu sih dari 5 orang itu bisa. Ketemu ngomong banyak dari perkenalan, visi misi sampai siapa mau solo exhibition. Yeah. Kayaknya cukup sih, 35 menit lebih ngomong. Oke. Mungkin itu teman-teman yang bisa beta gali tentang Skolmus, dia pun sejarah, dia pun visi misi, sampai dia pun nilai utama, sampai di dia pun program-program. Teman-teman mungkin bisa nonton di part-part berikutnya, itu ada penjelasan tentang program mulai dari merekam kota, ketong bisa, terus ada kelas penasaran, dan ada juga kelas penerbangan. Oke, bye-bye.